Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Hujatul Maula dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi zakat di Indonesia. Zakat merupakan salah satu ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat atau muzaki, penerima harta zakat atau mustahik, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Zakat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama ada zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id dimulai. Dan yang kedua ada zakat mal, yaitu zakat yang wajib dibayarkan ketika ketentuannya terpenuhi. Selanjutnya, menurut Yusuf Al-Qaradawi, secara umum terdapat dua tujuan dan ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, dan ukhrawi, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi. Dana zakat yang dikelola dengan baik dan didistribusikan secara tepat dan benar memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang sering dikenal dengan konsep economic growth with equity. Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Data Kementerian Agama tahun 2019 menunjukkan penduduk muslim di Indonesia sebanyak lebih dari 229 juta jiwa. Dengan jumlah muslim yang begitu banyak di Indonesia, maka memiliki potensi ekonomi Islam yang sangat besar. Berdasarkan laporan terbaru dari State of the Global Islamic Economy tahun 2018-2019 menunjukkan bahwa potensi ekonomi Islam pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sekitar 500 triliun rupiah. Perhitungan komponen indikator pemetaan potensi zakat atau IPPZ menyatakan potensi zakat sebesar 233,8 triliun rupiah atau setara dengan 1,72% dari PBD tahun 2017. Berdasarkan statistik penghimpunan zakat, tercatat total penghimpunan nasional pada tahun 2017 sebesar 6,2 dan pada 2019 Basnas menerangkan bahwa pengumpulan zakat di Indonesia sebesar 9 triliun rupiah. Potensi zakat di Indonesia masih sangat mungkin untuk ditingkatkan. Saat ini diketahui telah ada sebanyak 549 badan amil zakat nasional dan 587 lembaga zakat. Cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan potensi zakat adalah memperbanyak tumbuh kembang lembaga amil zakat sehingga upaya pengumpulan zakat bisa lebih maksimal. Namun sayangnya penghimpunan zakat yang tergarap masih sangat kecil dibandingkan potensi penghimpunan zakat yang dirumuskan. Masalah sangat kecilnya penghimpunan zakat yang digarap secara nasional tentunya disebabkan beberapa faktor. Pertama, masih lemahnya kesadaran umat Islam menunaikan zakat secara menyeluruh. Mayoritas umat Islam umumnya masih belum memahami manfaat zakat untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, khususnya dalam mensejahterakan rakyat melalui program pengentasan fakir miskin. Umat Islam di Indonesia lebih memilih membayar pajak dibandingkan zakat. Sebagai warga negara, umat Islam yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP akan dipaksa oleh negara untuk membayar pajak sesuai aturan pajak yang berlaku. Pasalnya, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundang-undangan Pajak.
Apabila kewajiban membayar pajak tidak dilakukan, wajib pajak akan mendapatkan sanksi dari negara melalui instrumen hukum. Ketiga, pemerintah belum sepenuhnya menyatakan zakat sebagai sumber pendapatan negara, bukan pajak yang resmi. Hal ini disebabkan pandangan pemerintah yang menganggap zakat sebagai instrumen ibadah yang dijalani umat Islam untuk menjalankan rukun Islam. Namun, di sisi lain, pemerintah sudah mengakui zakat yang ditunaikan warga negara Indonesia, baik individu maupun berbentuk badan, akan menjadi pengurangan pajak dengan syarat zakat tersebut ditunaikan melalui lembaga ambil zakat yang resmi diakui negara. Selain 3 faktor penghambat di atas, tentunya masih ada faktor lain yang turut menghambat penggarapan potensi zakat di Indonesia. Dengan semangat juang tinggi dan kerjasama antar pemangku kepentingan, potensi zakat itu dapat digarap. Sekian video yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.